berpihak pemerintah atau tidak berpihak sama saudara-saudara di Papua, kita mengkritisi supaya berbanding. Ya. Kalau aku lebih melihat, aku tidak punya porsi politik, tapi aku lebih melihat bahwa kepentingan gambar, footage dan segala macam itu adalah campaign yang harus dipertanggungjawabkan kalau film dokumenter. Nggak boleh sembarang. Karena beda, kita tuh menganggap mungkin film sama aja, film as a film gitu. Tapi orang yang mengerti dan mengetahui itu kan ada pakemnya. Dokumenter tuh harusnya adalah film paling jujur. Jujur, dia harus ambil materi yang bisa dipertanggungjawabkan. Betul. Dan harusnya pembuat film dokumenter mereka paham apa itu film dokumenter sehingga ya nggak sepotong-potong menyajikan suatu hal yang kamu mahasiswa, kamu punya akses untuk melihat data, kamu punya kelebihan untuk secara keilmuan, tapi sumber data kamu adalah film. Betul. Dan langsung jadi ini apa? Itu udah kayaknya ini sumber terbenar. Selamat datang di Tong Baronda. Kali ini Tong Baronda akan mengajak kalian untuk kita menyelami sudut pandang, cara berpikir dan keilmuan seorang sutradara dan film director senior di Indonesia, Bang Ading Luwitang. Selamat datang di Tong Baronda. Terima kasih sudah diundang. Ini baru kali ini loh opening aku kayak halus-halus gitu, Bang. Karena Bang Ading yang datang. Terima kasih banyak. Bang Ading, terima kasih. Jadi sebenarnya Tong Baronda itu secara filosofis kita tuh pengen mengajak teman-teman untuk melihat, mengenal dan mencintai suatu budaya. Dan utamanya kita pengen melihat budaya Timur tuh sebenarnya sejauh apa sih, sebagus apa sih, seindah apa gitu. Jadi itu filosofi Tong Baronda tuh. Tong Baronda. Nah, karena Bang Ading ini kita ngelihat Bang Ading kan seorang sutradara dan juga film director yang senior gitu ya, sudah menjelajahi beberapa wilayah, melihat banyak keindahan di Indonesia gitu. Apa hal yang ada cerita seru nggak sih pas Bang Ading tuh main ke Indonesia Timur, ke Papua gitu? Kalau ngomong Indonesia Timur, aku lahir besar di sana ya. Karena orang Sulawesi. Okay. Walaupun belajarnya tamat di Jogja, terus baru hijrah ke Jakarta. Nah, kalau bicara alam ya udahlah, nggak ada lawan ya. Indonesia nggak ada lawan ya kalau soal alam ya. Kalau kita bisa compare mau kemana aja, provinsi mana yang kita akan lawan, kecuali pembangunan teknologi gedung-gedung bertingkat ya. Oke. Karena biasalah sentralistis itu terwakili sama Jawa. Nah, kita tidak ada melihat di Sulawesi. Dan kami bersyukur sih sebenarnya kalau aku menjadi sutradara justru karena profesi ini yang mengantar aku keliling kemana aja, syuting iklan gitu juga, beberapa iklan produk rokok itu sampai keliling, syuting injak Eropa juga karena jadi sutradara. Nah, kalau pertanyaan yang paling asik aku dengar adalah kenapa Indonesia Timur punya budaya yang luar biasa, karena merekat di sana itu kepercayaan orang Timur itu terhadap siapa aja yang datang itu ikhlas. Sampai sekarang nggak ada pikiran negatif ketika orang datang ke sana, mereka akan sangat welcome. Pasti. Sepakat. Teman-teman bisa ketemu itu di Jawa juga, mahasiswanya ada. Karena memang saling kenal itu menjadi bagian tradisi kami, adat ya. Karena ada banyak tradisi modero, tari melingkar. Nggak ada tari di sana yang sendiri. Semua tari itu pasti berpasang-pasangan. Ya apalagi kalau rame-rame. Apalagi gitu, ada tradisi panen. Modengku kalau di Poso itu dia tari kolosal. Jadi tari yang memang ketika pengucapan syukur atas panen itu semua harus turun nari. Jadi tidak diwakili oleh penari khusus. Tari panen. Jadi itu padungku namanya. Kayak rasa syukur ketika sudah
Betul, betul. Panen tuh apa ya? Ya masa panen Masa ketika panen, sudah ya. padi menjadi beras, gabah. Oh, jadi itu sebenarnya rasa syukur yang akhirnya masyarakat itu meluapkan itu dengan bentuk tarian. Betul. Wow. Jadi keindahannya itu terpotret dengan kearifan lokal. Oke. Bahkan di sana untuk merusak pohon kalian kena denda. Oh ya. Untuk bercocok tanam misalnya, tanah yang sudah ditanam ini besok akan berpindah ke sana karena biar dia mereproduksi kembali. Oke. Nah, jadi kearifan lokal itu yang sekarang hampir hilang karena nggak tahu ya, ada transmigrasi mungkin ya, ada jadi Ada orang percaya dan tidak percaya. ya ada yang dilanggar sudah ya. Iya. Karena memang begitu kemajuan datang, orang sudah mulai diukur dengan ekonomi ya. Iya. Orang datang bawa duit, orang tukar dengan hal yang lebih besar, kendaraan. Dulu orang panen cengkeh, panen kopra itu orang bisa dibarter langsung datang bawa mobil. Padahal dia nggak bisa bawa mobil, dia excited aja. Toh dari supir. Oh ada tuh kasus di Jawa aja Betul. gitu. Nah, Mereka nggak berpikir panjang, tuh itu yang kan penting punya pembunuhan mobil. sebenarnya ya. Yes. Padahal ketika orang datang memanfaatkan sama-sama memanfaatkan, tinggal ambil aja hasil panennya. Saya beli tanpa menukar kearifan. Iya. Apa cerita yang paling ini Bang, kan kok tadi Bang Ading sampaikan menjadi sutradara, membuat film iklan yang akhirnya menuntun Bang Ading untuk melihat Indonesia dan melihat dunia jauh lebih luas gitu ya. Apa hal yang paling paling meaningful gitu dalam perjalanan itu yang akhirnya kan pasti sutradara tuh bisa melihat nih, oh ini oke nih kalau kita mau ngambil ini sebagai film atau apa hal yang paling meaningful selama dalam proses perjalanan Bang Ading menjadi seorang director sama film director ini gitu? Kalau untuk sebagai anak Indonesia harusnya kita punya kebanggaan ya. Okay. Karena premis kita nggak pernah selesai. Asik Kalau banget kita itu ya. compare dengan Hollywood itu udah bicara Antartika itu, tapi mereka tidak punya kearifan lagi. Mereka sudah mati dengan kerajaan Mayanya, Inhanya. Nah bahkan kita ini ada 17.000 pulau. Di Bugis sendiri itu punya tra yang luar biasa. Sulawesi itu di Kaili ada 17 bahasa, Palu ya, Sulawesi Tengah. Dia punya 17 bahasa ibu. Ada Ledo, Tara, Unde, Injai. Ini kekayaan yang tidak dimiliki lagi di negara manapun. Benar. Nah, Anda kalau ke Jepang satu bahasa selesai. Iya, luar negeri juga bahasa Inggris Australia selesai. Iya. Tapi kalau Indonesia alamnya juga. Benar. Dari konturnya. Kita punya kesamaan mungkin ya kalau kita bicara. Aku begitu perjalanan itu aku bisa merangkai bahwa Tuhan menganugerahin surga itu bukan cuma surga kecil di Papua ya. Di Batak, Danau Toba. Ya. Punya kesamaan dengan Bada, Lindu, Lore Lindu, di Poso. Benar. Ini sama-sama orang lembah yang kalau bicara punya vokal diafragma yang wow. Nah, mereka punya tradisi paree, doa yang kalau rembulan sinar bulan purnama mereka bisa bernyanyi dengan konsonan yang sama tuh. Wow. Banyak lagi yang kalau kita syuting Indonesia Timur itu nggak usah bawa lampu. Iya, benar. Adik-adik bawa reflektor, bawa kain aja. Hanya untuk bikin feel. Oke. Karena sudah disiapkan lampu mataharinya. Cuman memang kalau Indonesia Timur karena dia masuk, kalau Palu masuk garis khatulistiwa. So berarti kita punya jam waktu syuting antara 5:30 sampai jam 9:30. Okay. Setelah itu udah nyureng mata. Udah panas banget. Udah panas. banget. Nah, makanya perjalanan untuk Indonesia bahwa kita punya tradisi atau story atau premis yang tidak pernah selesai untuk difilmkan. Kalau mungkin Hollywood tuh selalu premisnya mengandai-andai gitu ya. Apa turun ke bumi atau apa. Kalau kita tuh kayaknya kalau dari sudut pandang Bang Ading, wah ini cara kita bikin kopi aja bisa jadi premis film nih gitu kan. Ini yang menarik tuh. Melenceng dikit. Oke. Bahasa kopi. Kopi ini kita tidak punya brand kopi Indonesia. Nggak punya. Kita punya brand kopi lokal.
Gayo, Kintamani, Papua Wamena. Tapi kemarin aku di Bappenas, Satgas Kopi minta aku membuat brand Indonesia Kopi. Yang kalau orang tahu jadi Kolombia. Oh, oke. Oh, ini Brazil Kopi, Italian Kopi. Kita nggak ada Indonesia Kopi. Iya, adanya Orang tahu kopi Gayo. lokal. Nah, Benar. sekarang kita akan bikin Gayo Indonesia. Oh, Kintamani tapi Indonesia. oke. Jangan dirubah. Udah jangan sebut kopinya. Ngomong aja Gayo, Gayo Indonesia Indonesia. orang hanya tahu brand itu, bukan ganja ya. Walaupun kita penikmat. Enggak. Oke. Cuman Oke, iya juga ya. Iya. Kita tuh punya brand kopi lokal tapi nggak. betul. Kita tahu Kolombia apa-apa, nggak ada Indonesia. Durian. Kita tahu montong. Iya iya. Montong mana? Thailand. Langsung. Kita bicara durian musaking. Jujur karena Malaysia. Negara itu langsung terwakilkan. Tapi coba kita bilang durian Petruk. jujur aku nggak pencinta durian lagi. Jadi kita masih lokal Iya. yang tidak. Nah, menurut aku kacamata yang sama harus dibikin di film. Oke. Nah ini kerennya kita itu bisa merubah paradigma, merubah cara pandang kita terhadap sesuatu, baik itu ya tadi kayak kopi. Ini tuh kan sebenarnya secara visual ceritanya paling kuat tuh memang film bisa merubah itu. Betul. Karena film tuh kompleks dengan narasi, dengan visualnya oke, dia bisa bercerita banyak hal gitu-gitu. Bang, tapi aku sebelum banyak ngomong soal ini nih, dari semua film Bang Ading, yang paling menurut Bang Ading tuh kayak ini tuh Indonesia banget, ada nggak? Ada. 2 film, yang satu masih ada di Netflix sesuai aplikasi. Oke. Itu masih di Puang Netflix. Bos. Sama Puang Bos. Oke. Puang Bos bicara tentang premisnya adalah keluarga kecil pembuat kapal. Bapaknya sibuk, kapal sudah menjadi nilai komersil. Oke. Sudah melanggar begitu banyak adat yang harusnya pakai adat supaya bisa tahu. Oh, pembuatan kapal itu Iya. juga ada adatnya. Ada adatnya karena memilih kayu yang baik. Oh, oke. Sekarang kayu sudah tidak dipakai kayu-kayu yang di sana karena kayu, ada istilah di sana kayu nanasa, kayu penyangga, kayu paru-parunya itu hampir tidak ada. Jadi sudah diganti dengan beberapa kayu yang justru secara fleksibel kurang bagus. Aku nggak ngejudge, aku bukan tahu banyak, cuman dari referensi observasi yang aku dapat, beberapa kapal yang akhirnya karam karena tidak memakai kayu itu. Struktur kayu itu sangat berpengaruh dengan gelombang. Dia dihempas, dia ikut aja. Iya. Jadi itu yang cerita Puang Bos itu. Betul, Oke. sama ojek online tuh. Oke. Yang di sesuai aplikasi. Kalau Puang Bos itu terinspirasi di daerah mana sih, Bang? Bira Bulukumba. Karena Bira pembuat Bulukumba. kapal pinisi itu UNESCO punya area Bira itu sudah dicanangkan jadi kota budaya Oke. karena melahirkan kapal-kapal pinisi oleh UNESCO. Jadi lahirnya kapal-kapal pinisi memang dari Bira Dari Bulukumba. Bira itu. Oke, Bulukumba. Bulukumba. Jadi dia hampir di bawah, kalau lihat peta Sulawesi pas yang di bawah kaki K. Tuh kita aja tuh mungkin saya secara pribadi juga Pantainya cantik. iya banget. kan, belum pernah tuh kaki menyentuh di Bulukumba. Kalau lihat Bulukumba nanti taruh di mana? Di mana? Cantik banget, cantik Oke. banget. Bulukumba luar biasa cantik. Akhirnya pas Bang Ading kesana terinspirasi lah untuk membuat satu budaya yang sudah mulai hilang itu di sana. Iya gitu. benar. Oke, Bang, kalau ngelihat ini, kan tadi Bang Ading tuh berarti tipikalnya ketika melihat sesuatu case, ada problem nih di sini atau ada celah yang mungkin sudah mulai luntur, mulai hilang, akhirnya terinspirasi lah untuk membuat film. Kalau ngelihat Indonesia hari ini, kepikiran bikin film apa? Hari ini aku pengen bikin film anak, mengembalikan Indonesia ke zaman berharap Indonesia baik-baik saja ya. Kerinduan mereka tentang bumi pertiwi ini, nggak tahu dari dulu
berontak sih bahwa ada generasi yang harus diputus ini ya. Kenapa? Karena kita ini korup udah minta ampun, itu kayak budaya standar ya, kebohongan di media sosial. Orang gampang ngejudge satu sama lain. Sekarang agama luar biasa. dipakai luar biasa. Justru aku punya keinginan bikin premis tentang anak-anak yang tidak menahu dunia itu. Dia nggak tahu bahwa dunia itu sekacau ini Dia nggak tahu. sekarang gitu. Aku pengen bikin 5 atau 7 anak lah, mewakili beberapa elemen yang nantinya mereka akan ngasih tahu bahwa mereka akan merubah itu semua. Oke. Dan balikin lah bumi pertiwi ini menjadi Lebih baik. Itu kayak Doraemon yang iya benar. tahu nggak yang Nobita, Iya, Nobita. Dunianya itu sudah kacau banget, terus ada orang dari planet hijau gitu-gitu kan, terus jadinya Betul. merubah semua menjadi baik lagi gitu. Iya. Ini bagus tuh, kalau ada investor yang mau boleh kali ya. Boleh ya. Karena film anak juga ya secara kuota itu kita kuotanya Minim kan 20%, minim banget. Terakhir aja yang rame kan Jumbo aja kan. Iya, Itu ada Jumbo habis itu juga. setelah Jumbo ada lagi yang sama Rian juga direkturnya apa? Ada film anak lagi itu. Coba nanti kita Iya. cari lah ya. Ya artinya kan kita bisa ngelihat sebenarnya ya tadi kita sepakat bahwa untuk merubah paradigma, memaksa masyarakat itu untuk berpikir kembali itu kan kayaknya sekarang paling efektif tuh film gitu ya. Sedangkan tadi kalau ada film yang bisa menghadirkan satu narasi baru bahwa nih generasi ini harus dibenahin nih. Betul. Ada anak-anak yang dia akhirnya punya kesadaran untuk melihat bahwa kita harus bergerak gitu-gitu. Betul. Bagus tau. Kemarin ada kasus di apa? Orang lagi demo ya, mahasiswa terus ada Oh yang demo TikToker, kemarin ini. Oke. ada sama YouTuber terus adik-adik mahasiswa lagi demo ngasih tahu stop MBG. Oh iya, terus ada anak kecil. Nyeletuk. Iya, iya, iya. Saya punya bahasa yang sama tuh. Kemarin saya syuting di Malang. Satu dapur, saya capture dapur ini bagus banget. Dapur MBG. Dapur MBG. Oke. Dapur kayaknya yang akan menjadi standar deh, saya rasa. Karena mungkin yang punya Pak Ari Arifin, dia pengusaha. Karena dia lama di kapal pesiar, 18 tahun dia di US. Begitu dia bikin dapurnya itu emang standar karena mungkin influence dari luar ya. Iya, Safety-nya, bersihnya. Nah kemarin Pak Dudung kesana tuh, aku bikinin tuh. Karena aku lihat bahwa harus ada yang kami dari sineas yang capture juga pesan-pesan baik. Oke. Ada dapur ini. Nah ada anak sekolah yang aku nanya, kamu dari mana, SMP mana, Malang gitu. Terus dia bilang, aku nanya Om Ading mau nanya deh, MBG seberapa penting buat kalian? Dia jawab apa? Yang penting bukan di aku, di orang tua aku. Wow. Kalau aku bisa makan, aku syukur. Tapi orang tua aku tidak tersiksa untuk menyiapkan makan yang kita kurang. Wow. Kenapa mereka bawa makanan pulang supaya bisa makan juga di rumah? Itu Jatah sih. dia di setengah, merinding. Jadi kalau ada teman-teman di luar sana, adik-adik perjuangkan MBG, ayo gua ikut untuk kita stop MBG atas sistem bobroknya. Tapi kalau kalian bilang menantang jangan kasih makan lagi, kita itu akan fight jahat dengan sih. data ya. Menurut aku itu jahat sih. Aku akan lawan pakai data. Aku ikut Bang Ading deh. Iya karena beberapa kali ya saya juga menyadari gitu Bang, ada yang tidak beres, ada yang tidak benar gitu dalam pengelolaan MBG gitu ya. Betul. Mulai dari kayak tadi adanya dapur ya, tadi mungkin ada masih banyak orang-orang yang bermental korup gitu. Akhirnya harga yang harusnya 13.000 dia kasih anak-anak 9.000, 8.000 dan lain sebagainya. Itu menurut aku jangan salahkan programnya gitu. Memang kalian aja yang mental korup gitu. Tapi kalau ada yang ngomong bahwa anak-anak tuh nggak butuh makan, anak-anak hanya butuh pendidikan yang baik, menurut aku kalian nggak merasakan aja gitu. Mau berangkat sekolah dengan perut kosong, aku jadi gitu loh pokoknya. Betul. Karena gini, Gitu, jadi teman-teman itu yang terlahir di Jawa ya, apalagi yang middle di Jawa class. juga belum tentu Nggak, hidup baik iya, tau. belum tentu. Tapi kalau kalian
ada di luar Jawa, Iya. itu anak-anak dapat makan. Nggak usah Jawa Barat deh, Iya. Liwiliang, itu bagaimana mereka menunggu. Yes. Mereka kayak nunggu superhero. Iya. Mobil SPPG datang tuh kayak akhirnya makan datang. Kemarin aku bikin, ya nanti pasti orang wah emang karena dia. Aku bikin hadiah buat Bappenas. Oke. Judulnya Dari Satu Piring. Nanti kalian coba post. Kita tidak pernah tahu dari mana satu piring itu berada. Dari mana satu piring ini dimulai. Yes. Ada dari petani, ada dari peternak. Aku bikin tuh flashback. Oke. Petani bangun pagi, siapin peternak, peternak ikan, ketemu di pasar, ketemu di timbang, perjalanan ke pasar, perjalanan ke dapur. Ada ibu-ibu dan karyawan lain, apa kita sebutnya kalau MBG itu mereka relawan. Iya, ada relawan MBG. Jam berapa mereka datang? 3:30. Ya. Dia sholat subuh. Ya. Dia doa yang sama untuk beri makan anak petani, bapaknya yang tadi bercocok tanam, anaknya juga yang makan. Oke. Ini pernah nggak kalian bayangin sirkular ekonomi yang berputar di bawah? Pernah nggak kalian berpikir doa yang sama dipanjatkan di pagi hari? Merinding. Aku paling nggak bisa tahu. Satu porsi itu bukan nilai makanannya. Betul. Tapi Sepakat. siapa? Kayak Tuhan menciptakan bumi. Iya. I try so hard untuk tetap tegar. Karena gini ya, perjuangan yang sama di 98 atas sistem yang kita sebut reformasi, mereform, bukan revolusi. Sistem Pak Harto benar, kita swasembada pangan benar. Kita di 98 Bang Ading. Iya 98 yang ya. kita mau itu kan mereform. Iya. Kejahatan terbesar sekarang reformasi adalah pengkhianatan dengan lebih banyak kebobrokan. Kalau Pak Prabowo ambil mindset kontrol politik banyak ke militer, sudah tidak punya trust ke sipil. Ya. Kita tidak bisa salahin. Program yang menjadi jendela terbaik Pak Prabowo dihianati sama orang sipil yang susah tau Bang ngomong soal Indonesia tuh, karena menurut aku secara pribadi ya. Budaya itu kayak misalkan kita ngomong dulu kita zaman-zaman mahasiswa gitu ya, bisa teriak-teriak stop apa ya? Ya anti korupsi dan lain sebagainya. Coba deh lihat lebih mendalam gitu. Apakah lapisan paling bawah masyarakat kita itu benar-benar tidak melakukan korupsi? Kita korupsi gitu. Dulu gap jauh loh. Dulu gap nggak begitu jauh ya. Yang kaya sama miskin. Oh iya. Nilai tukar juga masih bagus. Begitu dilengsarkan, Harto out karena sistem yang bobrok tadi. Dipikir kita mau bagus reform, ternyata lebih kacau. Beberapa pejuang-pejuang itu terseret juga masuk ke dalam partai yang bobrok akhirnya. Iya. Mau sebagus apapun orang kalau masuk dalam satu partai pemerintahan yang sistemnya memaksa orang itu untuk korup, ya susah. Karena kepercayaan kita itu kan kita ini bicara partai di Indonesia ini yang paling anehnya adalah ketua partai itu menjadi legitimasi ending selesai di dia. Jangan bicara ini di ruang-ruang fraksi. Bayangkan kalau ditarik mundur kebijakan yang tadinya 20% pendidikan dipangkas sampai jatah itu. Ini ada pertanyaan menarik nih. Bukan bagus, tapi menarik buat aku. Kalau Bang Ading as a sutradara director, kita itu kan bisa melihat Indonesia dari kacamata yang tadi kita bahas. Soal bobroknya sistem, korup, partai politik yang gak works dan lain sebagainya. Dengan satu POV lainnya soal kebaikan Indonesia dan semangat untuk memperbaiki. Menurut aku itu dua hal yang berbeda gitu ya Bang ya. Kalau Bang Ading seorang sutradara dan film director akan memilih memproduksi film yang mana untuk hari ini? Dua ini.
Hari ini aku lebih memilih film moralitas sih. Yang satu ini berarti, bukan yang soal kehancurannya ini. Itu justru membuat kita semakin gini, energi positif, Oke. aura positif itu berteman dengan kebaikan. Ketika campaign negatif, itu menjadi diproduksi, jadi gelisah, Muak tahu bang. muak. Kalau kalian mau berjuang untuk itu menjadi perjuangan kan punya apa namanya ya? Punya wadah. Yes. Disuarakan, apalagi media sosial hampir sudah nggak ada sensornya ya. Antara kritik, memaki, fitnah, Tio, gue berasa ada anak muda tiba-tiba dibekali ilmu sepotong terus bicara. Begitu lihat duduknya sama siapa, duduknya sama si pejabat-pejabat AB, dan banyak yang numpang di situ sih. Tren film juga di numpang ya, campaign sebenarnya. Campaign. Menurut aku gini, Indonesia itu harus dikembalikan ke terah Nusantaranya. Kata Nusantara di sini, di mana setiap elemen masyarakat yang ada mereka lebih percaya dengan kearifan lokal. Saya selalu menarik mundur di arifan lokal. Karena doktrin dogma mau terlepas dari agama atau manapun, sekat itu menjadi dikotomi, menjadi sekat-sekat yang membatasi kita atas budi pekerti. Jangan A, jangan B. Padahal tanpa dibilang di sana kan nggak ada buang sampah loh di Bali, di beberapa tempat, di Ubud, masyarakat itu malu. Bahkan kalau ada Dan sampah, itu nggak di sekolah nggak diajarin, karena sudah menjadi budi pekerti. Nggak usah diajarin di kota, diajarin harus dilanggar kan. Iya. Kata Yewen udah dikasih gitu, tuh, udah dikasih tuh Dalam- tempat sampah, kering, plastik itu aja masih susah banget. Betul. Budaya antri. Oh ya itu. Saya melihat ya anak-anak TK di Australia, di Jepang, yang diajar moral. Nggak diajar dulu dia mau apa enggak. Perlakuan menghormati orang tua. Perlakuan menghormati teman. Jadi bullying itu. Saya bikin film di Underdog pertama kali jadi sutradara 2017. Bicara tentang bullying. Semua YouTuber aku undang main di situ. Tentang bullying. Makanya aku baru suka film Korea yang Mau di spoiler gak? Jadi akhirnya tuh gini. Oke, kembali tadi. Kalaupun ada dua kubu untuk memperjuangkan Indonesia menjadi lebih baik, mari kita mulai dengan saling percaya dan campaign positif. Oke. Kalau Bang Ading tadi pilihannya adalah yang soal morality, menumbuhkan semangat. Artinya itu masih positif campaign gitu ya. Masih ada cahaya. Indonesia nggak gelap kok. Itu ada yang bikin saya. Oke Bang Ading, tapi nah ini yang kenapa aku pengen tahu insight ini dari seorang director, produser. Menurut aku director tuh pentingnya karena dia mengontrol cara pandang orang. Akhirnya ya membuat orang itu ngikut gitu ya. Sama aja pemimpin tuh gitu. Dia tuh mampu gitu. Ngomong di film nih soal tadi baik dan buruk, black campaign dan positive campaign gitu ya. Bang Ading nonton film Pesta Babi. Ini aku mau ngejar satu aja. Nonton. Black campaign atau positive campaign menurut Bang Ading? Ini tergantung perspektif ya. Jadi kan gini, film itu dibuat atas perspektif seseorang. Dia menentukan premis, baru dia suguhin. Nah, si director, si sutradara ini menunjukkan porsi yang dia mau. Film itu adalah kegelisahan, konflik, atau sesuatu yang pasti, ini trik ya, pasti berbicara tentang sesuatu yang perjalanan konflik. Pasti, nggak ada film yang tidak bicara konflik. Pasti ada konfliknya dulu Harus. nih. Harus. Oh iya ya. Nggak Pasti ada bisa. konfliknya dulu, baru ada ngapain nih habis itu mungkin film apapun pasti ada konfliknya. karena nggak ada film yang Tanpa konflik. tanpa konflik.
Tapi kan kalau Pesta Babi nggak ada abis konflik nih, dia munculkan konfliknya gitu kan. Terus nggak ada nggak ada premis untuk setelah itu ngapain ya? Apa ya? Jadi gini, teman-teman, aku ini film Pesta Babi aku appreciate untuk menjadi sudut pandang yang berbeda. Aku sepakat. Karena yang dia tawarkan memang adalah sudut pandang bahwa ada keresahan tertentu di beberapa daerah sana yang butuh dicermati. Mereka kan yang kesana, mereka yang buat nih. Nah, apakah teman-teman penikmat ini jangan menelan mentah-mentah? Karena yang dipotret mereka baru ujung telinga. Mereka belum bikin Papua satu tubuh utuh. Papua itu sekarang dengan berapa? 6 apa 7 provinsi itu? 8 provinsi. Dari atas tuh, pegunungan tengah sampai ke bawah, sampai pesisir, sampai danau. Itu punya kearifan lokal yang berbeda. Terus kacamata mana yang dipotret? Beberapa teman-teman, gak apa-apa kalian menyuguhkan itu, cuman lain kali kalau dia sifatnya film dokumenter, harus ada pertanggungjawaban beberapa footage yang dipakai di dalam dari kacamata yang punya footage itu. Aku melihat di menit ke beberapa tentang Brimob nembak, tentara. Itu lagi nggak tuh ke Brim? Bukan masalah izin. Ini kan masalah mindset ketika orang menonton seolah-olah masyarakat yang ditembak. Padahal itu kan KKB yang ditembak. Kenapa porsi footage itu dipakai buat narasi yang aku nggak tahu. Iya dong. Karena nggak mungkin masa ada tentara main nembak aja di sana. Teman-teman lupa korban TNI juga banyak, polisi banyak, rakyat sipil yang nggak berdosa sama KKB dibantai. Jadi ini orang seakan-akan tutup mata ya, Bang? Iya, cuman kenapa ada footage itu masuk di film Pesta Babi? Dan di framing seakan-akan itu kejahatan tentara terhadap sipil. Karena mindsetnya ke sana. Saya tidak masuk ke bagian itu. Cuman etisnya harus ada dong Bapak tentara di situ yang terwakilkan menyampaikan kenapa. Baru Anda launching. Aku tidak melihat sebuah kejujuran satu porsinya itu tadi. Kalau ibarat menu tadi yang disuguhin teman-teman, kalau kegelisahan tentang begitu banyak tanah-tanah adat, mungkin ya saya belum ke sana dan mengecek. Tapi kenapa kalian nggak lihat juga potret baiknya? Tanah rawa menjadi tanah pertanian. Akhirnya orang bisa dan lucunya tanah pertanian yang digarap di rawa-rawa itu yang mati suri secara lahan sekarang 5.000 hektar apa berapa hektar sudah dipakai pertanian dan dia lebih besar dari daerah lain. Banyak juga daerah lain. Kalimantan terbesar tuh dipakai rawanya sudah jadi pertanian. Kenapa nggak singgung itu juga? Kenapa Papua? Karena Papua itu ada sesuatu. Teman-teman mewakili sudut pandang kepentingan yang mana tuh mempotret itu. Coba teman-teman ke Sumatera, ada gas alam di sana. Teman-teman bicara batu bara yang katanya langka di Sangatta, Budong-Budong. Coba ke Palu di Poboya, emas yang katanya ada patahan. Kenapa suara-suara yang terkubur itu di Sulawesi dan lainnya dianggap kayak nggak ada aja. Kenapa Papua? Karena Papua sekali lagi sejak Freeport dipegang kita 51%, banyak itu orang yang nggak bisa. Orang tuh hanya melihat kayak gunung es gitu loh, Bang. Orang tuh hanya melihat yang terlihat tuh padahal hanya sedikit, tapi sebenarnya problemnya tuh akarnya ada banyak. Betul. Gitu kan. Tapi sebenarnya dibalik pro atau kontra ya Bang ya soal film itu tadi bagus banget Bang Andi sampaikan. Justru aku nggak ngeh loh soal itu yang Brimob menembak yang ternyata itu KKB. Nah artinya kan ya mungkin aku juga agak brainwash gitu. Karena kan narasi yang dibangun tentang tanah. Maksud aku begini,
sebagai pembuat film memang kita dituntut punya pertanggungjawaban moral. Itu. Karena film adalah media yang betul-betul, apalagi dokumenter ya. Dokumenter itu Harusnya dokumenter data. tuh paling jujur, betul. Paling jujur. Kalau film kita kayak ngebangun satu universe baru. Masih ada fiktif. Oh, gitu fiksi, ya. fiksi dia Ayo sifatnya. fiksi, ya oke. Kalau dokumenter tuh kan Real dia. real apa yang dipotret dan itu disajikan. Gimana kalau misalkan film Pesta Babi yang katanya ini film dokumenter akhirnya menciptakan kebencian orang terhadap satu negara, menghasilkan pemberontakan, banyak nyawa yang mati. Kira-kira orang yang membuat film ini gimana mempertanggungjawabkan? Nah, itu sekali lagi efek ya. Iya, Artinya gitu. dampak itu loh Bang. Nah, makanya perspektif sama interpretasi film itu kan ada 2 layer. Oke. Perspektif sama interpretasi nih, menurut aku ya. Interpretasi yang dibangun di film itu tentang ya keresahan ya masyarakat adat, beberapa masyarakat adat. Teman-teman, aku setuju juga kegelisahan yang mereka tawarkan, dan ini mungkin sudah carut marut ya. Cuman porsi sekali lagi aku pengennya sih lebih ke saran ya teman-teman sineas, kalau mau bangun ada juga counter dari yang kalian rasa ini punya kecurangan. Kenapa nggak dihadirkan? Iya, jadi ini menjadi skala pembanding dong. Kalau memang militerisme datang ke sana dan membawa alat-alat berat setelah Pak Jokowi buka jalan yang tadinya mati, terus tiba-tiba masyarakat, nih, kalian kan hanya potret karena kebencian masyarakat tertentu yang tidak suka atas proyek itu. Tapi pernah nggak wawancara masyarakat yang terdampak baiknya? Iya, akhirnya kan pada banyak Orang yang speak jalannya up, bagus, Iya. orang petani barternya ke pasar lebih gampang, ekonomi berputar. Benar. Yang dulunya nggak punya traktor, akhirnya punya Punya traktor. traktor. Ada satu konten kreator yang bagus banget. Dia itu sampai mengajari, nih loh, kalau yang ngomong tanah Papua itu nggak bisa ditanemin gitu-gitu. Iya. Dia tuh bertani. Ada satu konten kreator, aku senang banget lihat dia karena dia tuh apa ya? Satu hal membuat aku akhirnya amazed karena dia tuh dengan hal sederhana menjadi petani, masih muda Bang, masih muda Ya, nih. oke. Nih abang ini nih masih muda gitu loh. Nah. Kenapa nggak ngelihat yang begitu-begitu gitu maksud aku? Oke, ini asik ini. Aku mau berada di seberang ya. Oh boleh. Oke, aku ada di orang pembuat Pesta Babi nih. Oh iya. Oke. Ya udah. Kalau itu menjadi statement kamu, Oke. aku mau ngomong gini. Kenapa dia nggak potret juga orang-orang yang resah dengan tanahnya? Si YouTuber nih. Kenapa cuma yang berhasil? Jadi kacamata positif oke. negatif itu harus berimbang. Kalaupun dia ambil layer baiknya, Ada orang-orang yang dia akan nanya ke orang-orang nggak setuju kenapa. Oke. Mama tidak suka ini jalan jadi bagus. Mama tidak suka orang ditanam padi di sini. Mama kenapa? Mama punya lahan yang mana sampai mama menangis bahwa tanah ini direbut. Oke. Nah, ini konsumsi yang masyarakat tidak dapat secara porsi. Kalau satu ngomong positif, yin yang, Harusnya hadirkan juga ya. dong. Jadi aku pengen ada di netral. Oke. Kalau aku dari teman-teman yang memang lagi bicara Papua kritis, kita ambil Mungkin ini. dia benar. Iya, Mungkin, iya. kan? Jadi maksud dari aku gini. sudut pandang beliau. Iya, Oke. maksud aku gini. Kita mau lihat Papua sebenarnya harus lihat bahwa Papua ini bukan Papua. Papua itu Indonesia. Sudah tidak boleh kita pisahkan dia. Papua itu Indonesia. Papua sudah dipimpin anak-anak bangsa. Papua sendiri, dia merdeka di tanahnya. Semua juga bersumber dari kekayaan alamnya. Banyak yang jadi politis, banyak yang pinter-pinter. Bapak Yohanes Surya kemarin datang ke sana minta 10 anak paling bodoh dan ternyata menjadi juara Olimpiade Fisika. Beberapa yang sudah kuliah di Harvard. Keren tahu anak. So sekarang ada orang bilang ketertinggalan. Iya. Mau ketemu William sama salah satu anak yang sudah jadi dokter fisika. Iya, yang viral juga Betul. itu tuh kan siapa namanya? Mas, sekali lagi kan, Lupa aku. ketiga kritisi dengan Iya, kebencian itu terlalu tinggi. Yang dikedepankan sudah negatif campaign. Betul. Saya yakin itu.
apapun yang kita jawab di sini, orang tidak punya ruang lagi untuk berdialog. Apapun yang kita sampaikan, kalau orang sudah benci gitu, Dulu kita kalau demo kan minta anggota dewan duduk sini. Iya. Turun. Boro-boro. Itu anggota dewan bisa berdialog, tapi nggak ada yang mau turun. Anggota dewan dulu nggak berani. Sekarang menteri loh. Iya, mau turun. Begitu datang, ruangnya dimatiin seolah-olah kita yang paling benar. Kayak pengkhianat demokrasi. Setuju apa enggak? Aku kalau ada di sebelahnya aku gampar. Aku kalau ada di sebelahnya. Nah, karena gini, banyak anak-anak yang tidak bisa lagi pakai logika diajarin. Nah ini budaya Sulawesi ya. Kalau budaya Sulawesi, kamu moralnya nggak nyampe lagi, kita ajar pakai fisik. Dulu kita masih merasakan ini kok Bang, sapu budaya VOC itu kayaknya lebih works deh. Bapak saya itu kan kalau marah itu pakai couple rim itu. Kita ditahu kalau mandi di sungai, digores cek, wow ada tanda putih. Nah maksud aku gini, teman-teman kadang, apalagi sosmed ini ya, tidak berempati dengan kebaikan. Itu sih. Begitu kamu terlalu mindset di doktrin yang keras tentang sebuah perlawanan atas negara, kebaikan negara sekecil apapun nggak akan kelihatan. Menurut aku karena ada tren juga sih Bang. Jadi ketika ya bahasa anak zaman sekarang tuh apa ya, FOMO gitulah ya. FOMO ketika dia membuat story, dia membuat konten kebenciannya terhadap negara, pemerintah, itu menjadi satu hal yang wow, kamu keren banget, pinter banget gitu. Menurut aku sih stop labeling orang deh gitu loh. Maksudnya kayak apa ya? Gak semua FOMO tuh bagus gitu. Kalau FOMO yang begitu sih aku gak kebayang ya. Gak gini, masyarakat tuh sudah pernah merasakan. Mungkin kalau 98 aku jauh dari itu ya Bang. Aku gak pernah merasakan tahun 98 tuh seperti apa kondisinya. Tapi demo Agustus kemarin tuh satu hal yang tidak pernah aku bayangkan dalam sejarah aku ikut demo. Selama aku mahasiswa dan sebagainya tuh demo Agustus kemarin tuh suatu hal yang gak pernah aku bisa bayangkan gitu. Chaosnya sampai orang seberani itu menjarah rumah orang, aset orang gitu kan ya. Kayak nggak kebayang aja gitu. Dan pasti orang tuh belum merasakan dampak ketika negara itu chaos, kerusuhan ada di mana-mana. Pasti apa yang akan terjadi? Ekonomi nggak stabil. Kebayang nggak mereka dapat makanan gitu kan? Betul. Orang tuh nggak bisa mikir, bukan nggak bisa mikir, mungkin karena kebencian itu ya akhirnya menutup ruang untuk orang itu bisa berpikir panjang gitu. Aku mau ngomong begini nih, ini kita terlalu teman-teman yang lain ya di luar sana terlalu berpikir yang tidak logis. Kita lagi diserang. Dunia lagi kacau ekonomi sejak perang Iran itu ya, setelah Taurus dan segala macam. Filipina orang ke kantor jalan kaki, mobil diparkir, beberapa rumah makan tutup dan segala macam. Kita baik-baik saja, bensin disubsidi loh. Disuruh pejabat-pejabat yang korup yang lain minta Pak Prabowo suruh naikin BBM, nggak mau dia bilang mati aja gua. Si Gemoy ini malah dihujat untuk naikin, padahal dia mau supaya settle ekonomi kita di bawah, kelas menengah ke bawah itu tetap tercukupi sumber energinya lewat Pertalite. Iya, pertama naik demo tuh. Ini yang nggak masuk akal. Yang teman-teman sahabatku sekalian, saya punya ketakutan sebenarnya. Emang itu berat sih. Nggak masuk gitu. Cuman gini, ini analogi sederhana. Filipina dan beberapa negara lain sampai stop. Sekarang ada wilayah mereka yang harus mati lampu 2 hari dari 7 hari, 2 hari, 5 hari. Terus negaranya nggak hadir berarti. Kita mau bilang apa? Filipina nggak hadir negaranya, penakut, pengecut presidennya. Nah, terus kita nggak salut sama presiden kita ini. Maunya aku gini,
harus fair lah. Ayolah. Benar. Negara ini sedang membenahi selama dipimpin sama seorang. Mereka nggak lihat ya bapaknya Pak Prabowo ini siapa? Ya. Kakeknya siapa? Dulu mereka bilang pemberontakan PRRI Permesta. Bapaknya Pak Prabowo terlibat Sumatera. Tahu pemberontakan Permesta itu? Aku ceritain dikit. Otonomi daerah lahir dari Permesta. Karena setiap anak bangsa, setiap kekuatan ekonomi yang dimiliki daerah itu harus diolah oleh anak daerah itu. Dan harus, ini masih 20% yang balik. 80% balik ke Jakarta. Padahal dulu daerah minta 30%. Itu perjuangan yang tidak makar. Karena pengen kesetaraan, gak usah negara federal. Banyak daerah. Gak usah RIS. Gak usah deh. Tapi bagi adil deh, kan alam gua nih. Kamu tahu kalau Papua dibagi begitu, jadi apa itu Papua? Kamu tahu kalau Aceh dibagi begitu jadi apa? Gas alam jadi sekelas Timor Leste, berdiri sendiri, kesehatan terjamin. Anak sekolah SD makan gratis sampai detik ini. Kita mau compare sumber daya apa yang dia punya sama Bogor lah. Iya. Lewat masih jago Bogor. Tapi apa yang didapat negara kasih ke rakyatnya jauh. Kita ribut negara ngasih makan anak yang gak mampu. Kita berkoar, iya udah sistem bobrok, ayo deh. Ayo sama-sama jaga, sama-sama lihat. Tapi kalau negara lagi butuh campaign positif, pengusaha besar lagi diajak bergabung, yang nggak mau bergabung disikat kan. Terus iya, kan belum pernah ada presiden di kita yang mau menyentuh oligarki. Kayaknya aku baru ngelihat di tahun-tahun ini banyak terpotret, tertangkap elit-elit oligarki. Iya. Yang akhirnya turun gunung, ketangkep pakai baju oranye gitu Bang. Dulu tuh kan kita merasa negara itu baik ketika tidak ada kasus korupsi gitu-gitu ya. Menurut aku harusnya kita tuh bersyukur gitu. Kita tuh kan nggak pernah tahu nih, kita ngomong kita selalu bayar pajak, tapi negara tidak sejahtera. Orang tuh nggak berpikir ini yang salah nih soal pengelolaan keuangannya, atau dalam proses pengelolaan keuangan ini ada kebocoran anggaran misalkan. Aduh, jangan misal udah berat banget ya obrolan emang benar di situ. Karena gini. Iya, akhirnya orang tuh nggak, maksudnya gini loh. Kita tuh hanya menyalahkan dalam proses akhirnya nih. Betul. Hasilnya apa? Merasa bayar pajak tapi tidak sejahtera. Orang yang bayar pajak ini nggak mau tahu nih dalam prosesnya ini kita tuh sudah berjuang ngapain, apa? Si bodoh ting kalau kata orang. Betul. Tuh. Padahal problemnya ada di sini gitu. Kok kita kayak tadi kita bahas film ya. Aku mau ngasih satu contoh ya. Aku punya teman kemarin di Malang, namanya Mas Joko. Oke. Seorang. Bukan Joko Widodo? Bukan. Okay. Dia jago IT. Oke. Terus kemarin dia ngobrol sama Pak Duduk. Dia persis kayak aku. Kalau kamu investor film aku bisa terangin kamu cari 1 rupiahmu yang masuk ke aku. Aku bisa terangin. Setiap satu frame aku tahu nilainya. Okay. Setiap satu scene syuting ini, aku tahu nilainya. Berapa nilainya? Berapa ini? Berapa coba? Nah, jadi lampu sekian, sewa beli. Beli. Sekian. Jadi maksud aku gini. Si Joko ini dia bikin satu aplikasi yang bisa tracking semua MBG dari pengelolaan petani sampai sama anak. Kebohongan gizi, misalnya gizinya sekian harusnya, tapi disiapin sekian, itu bisa dilacak. Nah ini lagi mau kerjasama sama Universitas Brawijaya sama KSP. Ada orang dari dulu dia mau ngasih gratis ke negara ini IT ini. Diterima sama kepala BGN yang ditangkap. Oh iya. Bener. Padahal aku dikiranya udah lihat pengadaan aplikasinya. Kali Bang. Bukan masalah pengadaan. Oh bukan.
Karena begitu kamu pakai itu, lu sebagai mahasiswa bisa tahu. Oke. Kayak pakai MTX, nonton jam berapa, duduk di mana, dan itu teraplikasi lewat WA juga. Kamu bisa Google. Jadi kebocoran apapun bisa. Nah, kan nggak takut orang-orang ini yang merasa dia sangat diawasi. Betul. Nah, kemarin kita soap itu ke Pak Dudung. Oh, kaget dia. Pak KSP. Dia bilang udah ketemu kita. Nah, kan anak bangsa yang punya nilai-nilai seperti ini gak dipotret. Kalau kalian campaigns-nya perjuangan ini, kalian ngasih dong sesuatu yang punya nilai. Kalau memang dia buatin sistemnya, pakai kacamata yang benar sekarang, bukan duduk memaki berkoar-koar adabnya udah hilang. Ngata-ngatain orang ngatain orang pakai ini kemarin tuh bodoh, tolol, sampai bahasa binatang menurut aku kayak udah nggak ada sih moral. Kalau kata Panji gini, Panji Pragiwaksono. Kenapa orang-orang yang memakai diksi-diksi kotor seperti itu bisa cepat terkenal? Karena dia beda. Walaupun negatif. Karena dia beda. Kita yang berakal ini karena jadi umum. Iya, semua orang pakemnya sama. Iya, yang pakem yang punya otak sama itu. Berarti kalau mau terkenal coba abang sekarang langsung ngomong misalnya, Ibu M, kamu M siapa ya? Misal Ibu Maya, Ibu Maya, pakai merah marun kan? Iya, merasa diri pinter soalnya jadi kayak berhak menghakimi orang. Betul. Yes, Bang. Apa? Bang Ading. Yes. Tapi kalau aku boleh berpendapat, tapi sebenarnya aku juga bersyukur dengan adanya film ini tuh. Orang itu bisa dengan kesadarannya melihat itu yang akhirnya aku oke lah, bukan nggak suka sama filmnya tapi ya pro kontra aja ya, suka tidak suka tuh menurut aku ya manusiawi aja gitu, tapi pada akhirnya aku bersyukur dengan adanya film ini orang itu akhirnya tahu bagaimana keadaan Papua. Bukan hanya soal sumber daya, bukan hanya soal pembangunan. Menurut aku lebih jauh dan lebih dalam daripada itu gitu. Betul. Adanya orang yang sengaja mengintervensi, sengaja membuat gaduh, mau dikasih pembangunan teriaknya adalah penguasaan lahan, tidak diberi pembangunan, ngomongnya ditinggalkan dan lain sebagainya. Betul. Tapi aku itu melihat dari potret orang memandang Papua dan Indonesia gitu Bang. Nangkep nggak? Nangkep. Jadi menurut aku tuh suatu hal yang positif gitu. Orang tuh sudah dengan sadar bisa melihat nih, enggak ini mah film apa misalkan apa ya yang paling ekstrim bahasanya, enggak ini film propaganda aja. Bahasa itu muncul karena orang sadar bahwa yang dia lihat tentang Papua itu nggak gitu. Betul. Itu nilai positif ya. Itu nilai positif ya. Nilai positif dari negatif ada juga. Kalau ini menjadi campaign negatif propaganda, misalnya kita tarik ya. Ini misal loh teman-teman sineas. Kalau ini sudut pandangnya bahwa ini jadi campaign propaganda, ini positifnya adalah siapapun pemangku jabatan di Papua akan berhati-hati. Karena bisa lahir film-film yang punya kritis lebih dalam lagi. Tergantung ini mau ditumpangin atau apa. Tetapi media sekarang sudah punya banyak source, sudah punya banyak untuk berhati-hati ketika Anda memimpin. Akhirnya jadi warning ya. Betul. Jadi kalau ngambil positif dari negatif campaign ini adalah aku selalu punya cara berpikir yang jadi nggak semua hal kita harus lihat negatif lah ya. Dari negatif kita bisa lihat positifnya. Kadang-kadang teman-teman yang berjuang dari sini tergantung mau ditumpangi kayak apa enggak, tapi niat mereka dari awal pasti punya perjuangan murni juga. Yang tadinya ini orang-orang kritis ini kalau aku baca PhD bahkan profilnya mereka kan serem-serem juga ini.
Nah, sekali lagi aku pikir bahwa dengan adanya film yang dibuat teman-teman ini, aku rasa kalau masukan dari aku, buatlah berimbang. Karena porsi itu selalu ada dua, yang ada baik dan negatif. Itu menjadi apa ya, standar orang ya. Perspektifnya, aduh kayaknya kok aku rasa film ini jadi negatif. Karena ada B dan C dan D. Iya. Tapi kalau ada orang yang ngambil porsi ini menjadi baik, tetapi dia juga harus butuh observasi dan harus baca, harus melihat dari sudut pandang lain ya, harus ada apa referensi media lain loh. Ini nggak boleh ini mentah-mentah. Jadi ini menjadi standar. Kalau ini menjadi standar, wah bahaya juga. bahaya banget. Ini suguhan kamu belum merasa, kamu belum Iya, akhirnya kesana. efek paling sederhana apa coba Bang? Mahasiswa yang kemarin demo teriak-teriak Diajak. itu, dia ngomongnya ada, sudah pernah lihat film Pesta Babi belum? Wah, itu menurut aku kayak kamu mahasiswa, kamu punya akses untuk melihat data, kamu punya kelebihan untuk secara keilmuan, tapi sumber data kamu adalah film. Betul. Dan langsung jadi baku. Jadi ini apa? Itu menurut aku udah kayaknya ini sumber terbenar. Kan sekali lagi gua rasa tuh sukses ya untuk nge-brainwash. Iya. Karena kenapa? Ya sukses juga menciptakan kondisi akal orang jadi begitu gitu. Jadi bukan karena filmnya. Karena dibangun juga dengan ketakutan tadi. Iya. Dibangun dengan campaign yang kalau itu digerodok, di ini. Maksud gua gini. Kan bis. Iya. Enggak, maksud gua gini. Gua kan sutradara ya. Iya. Ini ada menu gampang kita dapat. Kalau dulu di zaman kami baca menuai angin, menuai badai. Pak Karno, buku putih, Pramudia Anantotor, Bumi Manusia. Itu semua dilarang. Sekovara, pemberontakan. Iya, buku-buku buku Lenin, Marx. Itu dilarang, ditangkap kita baca. Ini film dibubarkan, tapi di YouTube open. Menurut Orang bisa nobar kok di mana-mana. Jadi menurut aku ini dibikin double campaign. Iya, skema aja menurut aku Skema, Bang. betul. Makanya jadi aku kemarin juga bahas ini kayak ini tuh yang bubarin sama yang memproduksi satu tim. Jadi biar kalau kita tuh kan ada pra-campaign gitu ya, Ya, ada betul. promosi film gitu. Nah, penggerudukan itu adalah mode apa namanya? Tadi aku Kalau ngomong di film kita bilang teaser. teaser ya dulu. mode promosi aja biar orang tuh Teaser. tertarik untuk bisa nonton. Trailer baru nonton deh. Kalau kita pola pikirnya begitu kan chill aja ya, nggak ada kebencian. Ya, Udahlah itu promosi. Makanya teman-teman adik-adik mahasiswa, kalau konsumsi sesuatu, ayo punya pembanding. Yes, sepakat. Karena campaign positif di hal yang sama itu ada banyak gitu. Kita kalau buka YouTube kan apa aja tuh. Mau nyari apa aja ada kok, semua sosmed ada. Aku cari tahu perang Ukraina Rusia karena mau dapat kebenaran bukan dari versi Al Jazeera atau versi ini satu versi Islam. Aku pakai keyword bahasa Rusia, perang intelijen, dan yang keluar di YouTube semua bersumber dari Rusia dan Ukraina. Jadi kan bagaimana kita mentranslate Iya. sesuatu campaign, cari sudut pandang yang berbeda. Karena orang yang buat bukan kita. Yang buat itu yang dia mau. Betul. Sekarang aku dibuatin kopi ini, memang aku pernah tahu nih apa aja di dalam Itu ada ingredient. cyanidanya. Dia cyanida, tapi kenapa buah nyaman, enak, mungkin mati nanti. Tapi kalau aku referensinya kan aku tahu, Mbak Puput aku kenal. Iya. Ini teman-teman aku Google dulu Biang Project siapa aja ini. Apa aja yang udah dibicarain. Iya. Oh ini. Jadi ya bagaimana kalian terdidik secara akademisi, kalian dilatih menulis, kalian membaca, diterangin, terus kalian tidak pakai ilmu itu. Betul. Karena sekarang itu orang kalau nonton film kacamata dia misalnya disuguhin film Avatar, berhenti di Avatar excited. Udah Tapi ekspektasi. apa yang dibicarakan si James Cameron ini tentang Avatarnya, tentang Avatar itu kalau kita ambil ya, itu simbol dari Papua loh, dari Raja Ampat. Tahun 98, tahun 88 dia udah ada di sana untuk observasi Avatar, pulau-pulau. Oh iya Bang. Oh
iya dong. Jujur aku baru tahu. Baru tahu kan? James Cameron mengambil suku Bajau Oke. untuk film Avatar ketiga tuh, masyarakat air. Yang aku tahu tuh Moana. Moana bersama culture sama Hawaii kita. Iya. Hampir sama. Hampir sama kita. Ada tuh di ini. Ya cuman bagaimana mereka mengambil itu makanya aku bilang Indonesia punya premis yang lumpuh. Kita punya gudang nih. Kita kalau buka Sunda. Kalian pernah dengar Lord Rangga? Tahu. Ngobrolin Sunda. Jangan-jangan itu tuh bener-bener raja. Dan coba buka Google sekarang Sundaland. Ada bener ada. Coba buka NATO dibentuk di mana? Di Bandung. Iya. Aku sampai. Makanya orang-orang yang ngejudge kemarin. Nah dulu orang Rangga tuh ini deh. Apalagi sok pintar tuh, yang budayawan terus. Lord Rangga lagi ngomong kalau kamu santun secara akademik, apalagi budaya, penghargaan siapapun yang ngomong mau kambing, burung beo, karena kamu manusia berakal berbudi, ada penghormatan. Ini manusia loh yang ngomong. Iya. Mau dia bual kayak ini. Kayak Dan hampir benar sekarang Lord Rangga. Iya, akhirnya kan banyak klip-klipnya ucapannya Lord Rangga tuh relevan loh sekarang. Itulah media sekarang ini harus berhati-hati. Ya orang tuh menurut aku harus. Aku berharap film juga gitu. Ketika kalian teman-teman menonton film, aku punya referensi kacamata banyak. Ada director art base, ada director sinematik, ada karakter, ada dengan filosofi sejarah. Misalnya bicara Interstellar, film-filmnya Nolan, itu kan visinya yang kita berlogika, ini ngomong apa sih? Ada yang lebih gampang dinikmati. Pixar, Disney itu punya ya, 4 pakem standar ya, life, dream, hope. Ini 3, ini 4 life, hope, dreams ini menjadi ramuannya Disney. Jadi apapun berbicara tentang family. Nyaman lah kalau itu film-film yang nyaman. Cuman di kita ini banyak keberagaman yang kita satu yang kayak tanah. Kita bicara dengan tanah, dengan angin. Nah itu tuh bagus tau. Kepercayaan orang Baduy dengan air. Iya. Gak pernah banjir. Sawahnya, padinya, lumbungnya berapa puluh ratus tahun tidak pernah kelaparan. Gema-gema di Batak sana orang bersenandung. Bahasa bunyi itu sudah lahir jauh sebelum ada peradaban bahasa. Orang dulu manggil di kampung-kampung, dia manggil sapi kayak loh. kentongan. Oh iya. Sapinya di Toraja itu 3 gunung kerbaunya. Dia manggil dari sini, datang. Ini aja nyaring ini. Diafragma itu gila. Jadi menurut aku itu yang tidak dimiliki negara lain, bahwa kita punya keberagaman premis. Nah premis itu kenapa kita nggak jadiin campaign bagus buat negara ini ya? Iya, aku sepakat Lalu itu. memandang bagaimana negara ini lahir. Indonesia ini cuma ditaruh begitu aja kan. Dari dulu kita sudah ada dulu. Tinggal dirangkum menjadi kata Indonesia itu. Padahal dulu kita sudah kerajaan jauh sebelum yang lain kan. Iya. Dan memang beragam gitu. Sudah ada Singosari. Dan nggak ada yang tidak menguasai Indonesia. Majapahit sampai mana tuh? Bojonegoro juga Majapahit. Bojonegoro. Nah tapi oke lah ya, Pesta Babi film yang secara kacamata kita sama-sama ngasih dia poin yang mungkin baik, plus minusnya. Plus minusnya. Tapi kita kan juga manusia kan sebagai masyarakat juga punya harapan lah ya Bang ya, gitu aja. Jadi perdebatan tuh wajar gitu, wajar. Tapi harus fair juga kalau dikritisi. Betul. Kalian mengkritisi. Tapi kalau dikritisi nggak mau, nah itu kan juga gimana? Nggak ada kata
berpihak pemerintah atau tidak berpihak sama saudara-saudara di Papua, kita mengkritisi supaya berbanding. Ya. Kalau aku lebih melihat, aku tidak punya porsi politik, tapi aku lebih melihat bahwa kepentingan gambar, footage dan segala macam itu adalah campaign yang harus dipertanggungjawabkan kalau film dokumenter. Nggak boleh sembarang. Karena beda, kita tuh menganggap mungkin film sama aja, film as a film gitu. Tapi orang yang mengerti dan mengetahui itu kan ada pakemnya. Dokumenter tuh harusnya adalah film yang jujur. Dia jujur. Dia harus ambil materi yang bisa dipertanggungjawabkan. Betul. Dan harusnya pembuat film dokumenter mereka paham apa itu film dokumenter sehingga ya nggak sepotong-potong menyajikan suatu hal yang seenaknya gitu aja sih. Aku minta maaf kalau pernyataan terakhir ini adalah aku nggak lihat ya film Pesta Babi sampai ending itu. Apakah ada say thanks sama footage yang sudah dia pakai itu? Ada nggak ya? Nah, kalau nggak ada, edit lagi lah. Kayaknya kalau Itu ada menjadi ini standar. deh, kalau ada abis itu nggak rame deh. Iya, ambil ada yang mana? merasa nggak. Iya. Iya itu sih ya harusnya kan apalagi kalau panjang kita ngomong banyak. Bang Ading artinya apa? Ya banyak pembelajaran ya. Saya selalu meyakini itu dari apa yang kita tonton, apa yang kita lihat itu banyak hal yang terjadi di balik itu gitu dalam prosesnya, dalam ceritanya dan yang mahal dari sebuah karya itu kan proses ya. Ya hasil ending pasti juga menentukan, tapi aku selalu suka membahas apa sih yang terjadi gitu. Jadi sebelumnya dan dampak apa yang orang rasakan dari sebuah karya itu yang paling yang paling krusial gitu kan. Karena dari satu karya kita nggak pernah tahu dampak, impactnya seperti apa, orang merasakan apa, apakah orang bahagia atau orang terbantu, orang bersyukur atau justru orang sengsara dengan adanya karya kita gitu kan. Jadi Bang Ading terima kasih banyak hari ini kita banyak belajar mulai dari budaya dari sebuah film, terus kita mengupas banyak tentang Pesta Babi. Semoga ini bisa menjadi framing berpikir lain lah ya buat orang-orang gitu. Bang Ading sebelum kita menutup, ada film yang mau digarap setelah ini? Kalau setelah ini ada film judulnya belum bisa diucapin. Oke, tapi lagi berproses. Lagi skrip ditulis oleh Jujur Prananto yang tulis Ada Apa Dengan Cinta. Oke. Itu aku akan syuting di Agustus. Yang lagi proses editing ada satu film judulnya kalau ini ada 2 film berarti. Ya, yang terdekat? Yang terdekat ini Kotak Berjuta Mimpi. Ditulis oleh Adila Dimitri dan aku. Oke. Adila jadi director, aku jadi produser. Film tentang 2 sahabat dari kelas dari ekonomi daerah yang juga berbeda. Enggak. Oke. Terus tiba-tiba mereka disatukan di Padel untuk mewakili Indonesia. Oh, Padel. Film Padel lagi hype lah ya. Oke. Itu Cynthia Mariska sama Cynthia Mariska. Oke. Yang main. Ada Martino Leo, ada keren tuh. Film pop. Film pop lah ya. Kalau yang satu yang belum ada judulnya. Yang belum ada judul itu film komedi Aku Berikut. Kayak sudah sinyalnya. Ko Ernest. Aku bikin tentang bapak dan komedi anak. Juga. Komedi full. Kita tunggu pokoknya. Drama komedi. Pertanyaan terakhir, kalau mau bikin film ketiga nih di tahun ini atau kapan-kapan deh bikin film lagi. Film dari daerah mana yang bukan film dari daerah mana yang pengen Bang Ading tuh sasar kayak aku pengen banget ngangkat cerita dari daerah ini. Satu daerah apa? Satu daerah aja, jangan banyak-banyak pilihan. Satu daerah itu Baduy dalam ya. Baduy. Aku kalau setiap sebut Baduy sedih. Oke. Semoga bisa terrealisasi. Ada dua film berarti yang aku tunggu dari karya Bang Ading. Satu soal 5 anak bangsa yang punya punya energi untuk memperbaiki lah ya, memperbaiki Indonesia sama Baduy. Kita tunggu ya, semoga ada karya-karya terbaik lagi dari Bang Ading. Bang Ading terima kasih. Sampai jumpa di Tong Baroda selanjutnya.